semuanya, welcome back to Simply Rosa. Kali ini aku nggak lagi ngevlog, tapi aku bakal buat tugas. Nah, di tugas kali ini aku bakal menghitung HPP dan aku bakal menghitung BEP. Nah, kemarin aku sudah wawancara sama salah satu UMKM yang ada di Bali, yaitu Petscraft Bali. Dia itu salah satu produk brand lokal yang ada di Bali ini yang berfokus pada batik. Jadi dia membuat batik menjadi model fashion yang modern. Tapi dia nggak hanya batik, dikolaborasi juga dengan linen, dengan katun. Dia juga menggunakan endek loh. Terus Petscraft ini mempromosikan produk-produknya itu masih bernuansa lokal seperti itu. Dan dia juga mempromosikannya itu dengan elegan, modern seperti itu. Biarpun lokal tapi dia elegan. Dari pelajaran aku ini sih pembelajarannya kan berbasis project based learning. Nah, aku akan menganalisis komponen biaya produksinya dia dan menghitung titik impas dari Petscraft Bali ini. Analisis ini itu sebenarnya bertujuan untuk membantu pelaku usaha memahami struktur biaya yang bakal ditentukan ke depannya dan menentukan strategi penetapan harga supaya kedepannya itu terstruktur gitu, gimana caranya dia harganya dan dia menjualnya itu seperti apa. Langsung aja. Jadi karena yang pertama harga pokok produksinya dulu yang harus diketahui, jadi kita tulis mulai dari harga pokok produksi. Nah, jadi yang pertama kita bakal tulis HPP-nya dulu. HPP. Ini HPP-nya itu per unit ya, HPP usahanya per unit. Jadi HPP itu di sini yang dihitung biayanya. Kita tulis aja biaya bahan atau kain. Di sini harganya itu biaya bahan itu kisaran 155.000. 155.000. Ini per unit. Satu baju itu biayanya 155.000. Terus kita hitung harga jual rata-ratanya. Harga jual. Nah, di sini harga jualnya itu bervariasi, teman-teman. Bervariasi itu gimana? Dia itu per model itu harganya beda. Jadi ada yang 250.000 hingga 300.000. Jadi gimana? Kita ambil rata-rata dari 250 dan 300 ini. Jadi rata-ratanya itu kita ambil 275.000. Rata-rata. Kita ambil harga jual yang di tengah-tengah. Karena emang harganya bervariasi. Lanjut, kita bakal hitung fixed cost-nya. Fixed cost. Nah, fixed cost ini kita hitungnya itu per bulan. Jadi kayak sewa tempat yang pertama. Sewa tempat di sini itu kisaran 1.600.000. 1.600.000. Terus untuk gaji SPG, karena SPG-nya di sini ada 2 orang, jadi kita hitung semuanya. Satu SPG itu 1 juta, jadi kalau 2 juta. Terus ketiga, biaya transportasi itu udah pasti ada. Itu kisaran 700.000 per bulannya. Terus yang keempat, gaji penjahitnya. Penjahit per bulan kisaran 3 juta. Terus ini aja sebenarnya untuk biaya per bulan, biaya tetap per bulan yang harus dikeluarkan. Jadi kita langsung jumlah, berarti 7.300.000. Berarti biaya tetapnya alokasi per bulannya itu 7.300.000. Sekarang kita bakal hitung BEP-nya. Nah, di BEP ini juga per unit ya, ada BEP unit, ada BEP dalam rupiahnya juga. Jadi kita pertama hitung yang unitnya dulu. Unit ada biaya tetap, harga jual,
harga jual ini per unit ya teman-teman. Setelah itu baru HPP-nya, harga pokok penjualannya, per unit juga. Berarti kita masukin biaya tetapnya. Tadi kan biaya tetapnya 7.300.000, berarti kita masukin 7.300.000. Lanjut harga jual per unitnya. Tadi harga jual per unitnya kan rata-rata kisaran 275. Jadi kita tulis 275.000 dikurangin sama HPP per unitnya. HPP per unitnya itu 155.000. Karena di sini biayanya, harga pokok penjualannya, biaya kainnya lah untuk satu baju. Berarti kita hitung ini 7.300.000, biaya tetapnya tetap sama, per 275 dikurangi 155 itu 120.000. Nah, berarti totalnya adalah segitu. Berarti kita sekarang hitung BEP rupiahnya. Jadi berarti BEP rupiahnya kita pakai 61 unit ini, 61 dikali dengan harga jual per unitnya. Karena harga jual per unitnya kan rata-rata di 275.000. Jadi kita tulis di sini 61 barang terjualnya dikali dengan harga jualnya 275.000. Sekarang dikali 261 dikali 275.000. Jadi kesimpulannya di sini adalah Petscraft Bali ini berarti harus menjual minimal 61 unit produk per bulannya untuk mencapai omset 16.775.000. Kenapa begitu? Kalau kita hitung dari HPP-nya, harga pokok penjualannya, terus kita udah hitung harga fixed cost per bulannya, itu dia harus mencapai target nih. Supaya apa? Supaya pelaku usaha itu bisa memahami struktur biayanya dan menentukan strategi penerapan harga yang tepat agar bisnis ini itu nggak rugi. Jadi gimana caranya dia bisa per bulan itu menjual 61 produk. Analisis ini tadi itu tujuannya untuk membantu UMKM agar mereka tuh tahu harus berapa sih kami menjual produk per bulannya agar kami bisa menutupi modal-modal dan agar kami bisa mengetahui untuk kami sendiri, seperti itu. Oke guys, mungkin sekian saja video HPP dan BEP dari aku. Kalau tadi ada yang salah di rumus atau aku salah menghitungnya, kalian bisa banget komen di bawah. Aku sangat terbuka karena ini emang pertama kalinya aku wawancara dan aku langsung menghitung HPP dan BEP-nya. Seperti itu. Kalian juga bisa komen-komen di bawah video apa selanjutnya yang harus aku bikin. Dan jangan lupa, kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe video ini. Jangan lupa juga klikin tanda loncengnya.